这个时候，现在就走。看来被出力，罗检察使，我们一起去。城南基地市的防御就成了问题，江组长。 Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 603 sampai 604 atau episode 629 sampai 630 dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya untuk adegan dalam video dengan alur cerita akan sangat berbeda. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama, selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Di episode sebelumnya, diceritakan di Bintang Asli telah muncul kembali harta sejati, kemudian semua ksatria yang dekat dengan kemunculan harta sejati tersebut, segera menghampirinya, tak terkecuali ksatria Bunga Langit yang sedang Luo Feng cari keberadaannya, dia pun menghampiri harta sejati tersebut, namun pada akhirnya harta tersebut diambil oleh Luo Feng. Kemudian semua ksatria yang datang, menghindar dari tempat tersebut, karena ketakutan akan hadirnya Lu Feng, namun ksatria Bunga Langit tidak merasa takut sama sekali kepada Lu Feng, dan kemudian Lu Feng dan ksatria Bunga Langit pun bertarung, dengan para ksatria yang menyaksikan pertarungan mereka berdua dari kejauhan, dengan jarak ribuan mil. Saat ini semua ksatria alam semesta menyaksikan pertarungan antara Lu Feng dan ksatria Bunga Langit, dari kejauhan. Pemimpin gerombolan Zawei berkata, Master Alam Semesta tingkat atas tidak hanya terampil, mereka memiliki tubuh sakti yang kuat juga. Luo Feng hanya bisa mendapat sedikit keuntungan. Jika mereka terus berjuang, manusia Luo Feng mungkin benar-benar. Tetapi tiba-tiba, dia bingung. Semua 30-an ksatria jagat raya yang berbicara dengan tenang menjadi bingung. Di bawah mereka, cahaya keemasan bersinar, tajam dan dingin. Palu ksatria Bunga Langit yang sakti jatuh, memegang pada tubuhnya sendiri di bawah serangan dari pedang. Kekuatan dari serangan pedang menghantam armor harta karun sejati senior, dan mencapai batas armor. Ksatria Bunga Langit bisa mendengar dengungan dari armor tersebut. Bagaimana? Mata ksatria Bunga Langit berkilau karena kaget dan takut. Ksatria Bunga Langit bangkit kembali. Dia tak berdaya di bawah gelombang kejut itu. 11% kekuatan tubuh sakti aku telah dihilangkan. Dia terkesima. Bagaimana? Apakah dia Master Semesta? Apakah dia sudah menguasai alam semesta? Gumamnya dengan rasa sedikit putus asa. Ksatria Bunga Langit sangat terkejut sampai ke intinya. Tubuhnya yang sakti tingginya hampir 60.000 mil. Namun hanya satu serangan mengambil 11% dari tubuh saktinya. Ini adalah sesuatu yang hanya bisa dicapai oleh Master Semesta. Luo Feng membutuhkan 2 serangan untuk membunuh para ksatria pembantai. Ksatria Bunga Langit memiliki armor harta karun senior yang sejati, tetapi kekuatan saktinya dia, 20 kali lebih kuat dari para ksatria pembantai. Namun, kekuatan sakti Luo Feng telah menjadi 100 kali lebih kuat setelah menjadi seorang ksatria semesta. Dan senjata yang dia gunakan telah berubah, dari sebelumnya pedang pemotong mutiara menjadi senjata harta karun sejati tingkat atas, yaitu pedang hantu darah. Oleh karena itu, baju besi harta sejati senior secara signifikan lebih lemah. Satu serangan menghabiskan 11% dari tubuhnya lawannya yang sakti. Sementara itu, semua ksatria alam semesta bisa merasakan bahwa kekuatan ksatria Bunga Langit telah berkurang dan melemah, setidaknya telah hilang sebanyak 10%. Satu serangan dapat menghabiskan 10% dari tubuh penguasa alam semesta tingkat atas. Mereka semua terpana. Ini adalah sesuatu yang hanya mampu dilakukan oleh para master semesta. Ketika dua makhluk dari kekuatan yang sebanding diadu satu sama lain, kekuatan memantul, selama konfrontasi langsung biasanya akan menyebabkan Luo Feng mengurangi kecepatan, atau mundur ke belakang. Namun, pada saat itu, perbedaannya ekstrim. Luo Feng menggunakan teknik pamungkas tingkat master semesta seolah-olah dia benar-benar master semesta. Setelah satu serangan, dia langsung mengejar pada ksatria bunga langit, dan memberikan serangan susulannya ke arah tubuh sakti lawannya, yang sudah terlempar jauh. Tidak bagus, pikir ksatria bunga langit.
Satu demi satu serangan, dalam 9 serangan, aku akan sepenuhnya dimusnahkan. Ksatria Bunga Langit tidak lagi punya waktu untuk merasa kaget atas kenyataan bahwa Luo Feng telah menjadi master semesta. Baginya, kekhawatiran terbesar saat ini adalah melarikan diri untuk kehidupannya yang tercinta. Jarum putih, tepat di belakang Ksatria Bunga Langit, sebuah benda besar, putih, berbentuk seperti pesawat tiba-tiba muncul. Panjangnya sekitar 600 mil, semuanya putih, dan sangat mengkilap dan halus. Itu mengambil bentuk pesawat ulang-alik, dan begitu itu muncul, itu terbang langsung ke Ksatria Bunga Langit, yang kebetulan mempercepat ke arah objek berbentuk pesawat, setelah menerima serangan kedua dari Luo Feng. Dia segera membidik pintu masuk dan memasukkan dirinya ke dalam benda putih berbentuk pesawat ulang-alik tersebut. Setelah memasuki pesawat ulang-alik terbang, Ksatria Bunga Langit menghela napas lega. Aku hampir terbunuh oleh Luo Feng, katanya. Mata merah Ksatria Bunga Langit di belakang rambutnya, yang seputih salju dipenuhi dengan keraguan. Terlalu kuat. Ketika Luo Feng pertama kali mulai menggunakan kekuatannya, itu hanya sebagian dari kekuatan penuhnya. Dia menahan apa yang benar-benar dia mampu. Setelah itu, tampilan kekuatan yang meledak-ledak, itu benar-benar setingkat dengan Master Semesta. Rencana selanjutnya, lanjut Ksatria Bunga Langit. Dia sangat licik. Satu serangan itu, begitu cepat sehingga aku tidak punya waktu untuk menghindar, begitu kuatnya serangan itu, sehingga aku tidak memiliki kekuatan untuk menangkis, dan sangat misterius sehingga tidak terduga. Aku tidak akan pernah bisa memahaminya. Ini adalah teknik Master Semesta, dan aku khawatir itu mungkin teknik utama dari Master Semesta. Hanya Master Semesta yang akan mampu menciptakan teknik seperti itu, dan hanya Master Semesta yang mampu melukai aku. Luo Feng ini pasti telah menjadi Master Semesta dan menyembunyikannya. Ksatria Bunga Langit cemas namun mulai emosional. Untungnya, ketika aku menyumbangkan barang berharga untuk ras, aku memilih jarum putih selama pertukaran harta sejati, dan bukan baju besi harta karun sejati tingkat atas. Ksatria Bunga Langit menghela nafas pada dirinya sendiri. Sebagai ksatria alam semesta tingkat atas, kekayaannya jauh lebih besar daripada penguasa alam semesta biasa. Setelah bertahun-tahun akumulasi, lebih jauh, dia sudah lama berkeliaran di laut semesta. Ada banyak jenis harta, dan selama pembukaan bintang asli kali ini, ia secara alami ingin bertukar dengan rasnya, untuk mendapatkan harta sejati yang penting untuk perlindungan diri. Pada waktu itu, dia punya dua pilihan, satu adalah menukar dengan armor harta karun sejati tingkat atas atau dalam ras manusia, cukup 100 poin harta karun sudah cukup, atau pilihan kedua, untuk mengubah harta karun sejati jenis istana terbang senior, atau dalam ras manusia, jumlah minimum untuk ini akan menjadi sekitar 200 poin harta sejati. Jelas sekali, harta karun sejati tipe istana terbang lebih mahal. Tetapi dia telah mengertakkan gigi, dan membuat keputusan untuk membayar harga harta karun tipe istana terbang itu. Aku membuat pilihan yang tepat, katanya. Jika aku memilih armor harta karun sejati tingkat atas, pertahananku mungkin kuat, tapi serangan Luo Feng menakutkan. Bahkan dengan armor harta karun sejati tingkat atas, satu serangan akan dapat melukai aku, setidaknya dengan 1/1000. Luo Feng ini membuatku mundur ke sudut. Jika aku telah menyerang 1000 kali, aku tidak akan memiliki kesempatan untuk lolos dari pemusnahan. Ksatria Bunga Langit menghela nafas lega saat dia bersembunyi di harta karun tipe istana terbangnya. Di sini, dia aman dan tidak perlu merasa takut. 9 harimau sungai itu perkasa dan megah. Luo Feng berdiri di atas ombak keemasan, dan memandang jauh ke pesawat ulang-alik putih terbang yang melayang di udara. Ekspresinya berubah tanpa sadar. Harta karun tipe istana terbang. Hahaha, Luo Feng, kata suara, ditransmisikan dari pesawat ulang-alik putih. Aku mengagumi kamu. Kamu benar-benar jenius, dan dari semua miliaran ras di alam semesta yang luas ini, kamu memang seorang jenius yang hebat. Dalam periode waktu yang singkat, ketika makhluk-makhluk besar lainnya menganggap kamu sebagai penguasa alam semesta tingkat atas, mereka tidak akan pernah menduga bahwa kamu telah menjadi penguasa semesta. Kalau bukan karena harta jenis istana terbang ini, aku pikir hari ini akan menjadi yang terakhir. Hahaha, tapi sekarang, aku pikir itu hanya keberuntungan kamu. Hanya keberuntunganku, kata Luo Feng, menatap tajam ke pesawat ulang-alik putih. Geram,
Sangat marah. Suara melengking ksatria bunga langit mengejek, ditransmisikan dari pesawat ulang-alik putih. Tapi apa yang bisa kamu lakukan padaku ketika aku berada di istana terbang ini? Bahkan jika kamu puluhan atau ratusan kali lebih kuat, yang bisa kamu lakukan hanyalah menatap tanpa daya. Luo Feng merasa bahwa dia telah membuat kesalahan. Dia telah membuat persiapan yang rumit untuk bertarung demi ketenaran kali ini. Dia telah menciptakan serangan balasan untuk berbagai kemungkinan keadaan yang tidak terduga. Dia mungkin telah membuktikan kemampuannya, seperti yang disaksikan oleh banyak makhluk besar yang menyaksikan pertarungan dari jauh, dan ksatria bunga langit memang mengakui bahwa Luo Feng memang kuat, tetapi setelah semua ini, salah satu situasi terburuk yang dia hitung telah terjadi. Ksatria bunga langit memiliki harta karun sejati tipe istana terbang. Singkatnya, tidak mungkin dia bisa melakukan pembunuhan bersih dan menyingkirkan ksatria bunga langit. Pertempuran ini tidak akan berakhir dengan meyakinkan. Adapun pertanyaan apakah dia bisa memaksa membuka pesawat putih terbangnya. Luo Feng tidak punya niat mencoba. Harta sejati tipe istana terbang adalah tipe terkuat dari semua harta di tingkat yang sama. Harta seperti itu adalah yang terbaik dalam menangkal serangan material. Harta sejati tipe istana terbang biasa, dalam hal tingkat kekokohannya, sebanding dengan armor harta karun sejati senior. Karenanya, harta karun sejati tipe istana terbang senior, sebanding dengan armor harta karun sejati tingkat atas. Seperti serigala langit master istana serigala langit, yang juga merupakan harta sejati jenis istana terbang senior, itu milik minoritas harta terkemuka, yang, berdasarkan nilai tukar ras manusia, bernilai sekitar 800 hingga 900 poin harta sejati. Dengan itu, master serigala langit mampu berlari merajalela tentang alam semesta. Bahkan pemimpin kota kekacauan utama dan Master 9 keterasingan, tidak dapat memaksa istana serigala langit menjadi terpisah. Pesawat ulang-alik terbang ini hanya sedikit lebih rendah dari istana serigala langit, tapi itu sudah cukup untuk merajalela di alam semesta. Mayoritas penguasa alam semesta, tidak akan bisa melakukan apapun untuk itu. Ksatria bunga langit, yang memiliki harta sejati tipe istana terbang, biasanya hanya bisa bergantung pada serangan jiwa. Tapi Luo Feng tidak terampil meluncurkan serangan jiwa. Luo Feng segera menempatkan sungai 9 harimau, berubah menjadi cahaya, dan berakselerasi ke ruang angkasa. Mencoba melarikan diri, kata ksatria bunga langit. Pesawat ulang-alik putih itu mengikuti dengan cermat dan cepat. Luo Feng dan pesawat terbang putih melaju melintasi langit, satu demi satu, sementara para ksatria dari berbagai ras menyaksikan dari jauh, tercengang. Dia benar-benar memiliki harta karun tipe istana terbang. Ksatria bunga langit berkata bahwa Luo Feng adalah master semesta. Tentu saja dia adalah master semesta. Betapa kuatnya dia. Jika dia bukan penguasa semesta, apalagi yang bisa dia lakukan. Bahkan penguasa alam semesta tingkat atas kehilangan 10% tubuhnya yang sakti, hanya dengan satu serangan dari Luo Feng. Selain master semesta, siapa yang bisa sekuat itu? Ksatria bunga langit, apakah kamu yakin ingin membayangi aku seperti ini? Kata Luo Feng, melihat ke belakang. Ya, kata suara dari pesawat terbang putih bersuara. Aku memilikimu di bawah pengawasanku. Tidak ada jalan keluar untuk kamu. Luo Feng menyapu satu pandangan ke pesawat ulang-alik putih raksasa di belakangnya, yang benar-benar sesuatu yang tidak bisa dia atasi. Dia menyadari bahwa ras robot otomat, ras serigala, dan ras iblis selalu mencari informasi tentang gerakannya, jadi ksatria bunga langit secara alami akan melacak koordinatnya yang tepat, dan segera memberitahu atasan klan iblisnya, segala yang dia ketahui tentang Luo Feng. Bermain besar, pikir Luo Feng. Aku khawatir sekarang saatnya untuk bergantung pada ke-9 jilid sekarang. Mata Luo Feng bersinar dengan jejak niat membunuh. Sementara itu, di wilayah klan iblis, di wilayah rahasia leluhur mimpi. Tubuh yang ditinggalkan ksatria bunga langit dalam rasnya, dengan cepat dibawa kembali ke wilayah rahasia mimpi leluhur, oleh seorang pelayan transportasi negara dewa. Setelah tiba di daerah rahasia mimpi leluhur, ia segera terhubung ke ruang virtual dengan kesadarannya. Seperti ras automaton, klan iblis juga menciptakan dunia virtual mereka sendiri. Bahkan untuk bumi, ruang virtual sederhana, Istana Dewa Perang, sebelumnya dibuat, dan itu hanya didasarkan pada pemikiran sederhana.
Untuk mencapai pengaruh luas yang menyebar ke seluruh alam semesta seperti alam semesta virtual, di mana semua hukum dipatuhi adalah hal yang sulit. Namun jika area ruang virtual kecil dan hanya digunakan untuk komunikasi informasi, itu jauh lebih sederhana dan lebih cepat dapat dicapai. Klan Iblis memiliki ruang virtual. Itu adalah area yang menyelimuti wilayah rahasia mimpi leluhur. Dalam ruang virtual klan Iblis, di tengah-tengah awan dan kabut, sekelompok istana putih yang menjulang, berada dalam urutan sejajar dan tak ada habisnya. Ini adalah tempat tinggal para leluhur mimpi. Di antara awan dan kabut, meja panjang ditempati oleh 9 angka, di atas 8 dari mereka adalah ular putih keperakan besar, yang melingkar ke posisi berbentuk panci. Tubuh ular itu terbentang ke kejauhan, dan di tengah-tengah semua awan dan kabut, terlihat melayang-layang antara terlihat dan tetap tersembunyi. Meskipun demikian, itu adalah sosok yang menjulang dan besar. 8 tokoh lainnya juga terdiri dari berbagai bentuk dan penampilan. Jelas, ini semua adalah makhluk mulia dari klan Iblis. Guru, Ksatria Bunga Langit muncul entah dari mana, tubuh yang diselimuti rambut seputih salju. Dia membungkuk dengan hormat yang tak tertandingi. Kepala ular putih keperakan itu menoleh. Kamu bilang kamu menemukan Luo Feng dan bahkan menyebutkan bahwa dia adalah Master Semesta. Ya, jawab Ksatria Bunga Langit. Pada saat itu, sebagian besar dari 8 Master Semesta lainnya yang duduk di sekitar meja, mulai menyuarakan pikiran mereka dengan keras. Pembohong, Luo Feng manusia itu tidak mungkin menjadi Master Semesta secepat ini. Mustahil, Ksatria Bunga Langit melanjutkan. Ini adalah kebenarannya. Aku telah melihat dan mengujinya sendiri. Jika bukan karena harta karun tipe istana terbang aku, yaitu harta sejati jarum putih, yang sebelumnya aku tukarkan dengan ras, aku khawatir aku akan dimusnahkan olehnya. Mustahil. Untuk membunuhmu, dia pasti memiliki kekuatan seorang Master Semesta. Berapa lama dia telah mengkultivasi dirinya sendiri? Sepertinya tidak mungkin. Para penguasa alam semesta masih tidak mau mempercayai apa yang baru saja mereka dengar. Hanya iblis mimpi leluhur tetap diam saat dia mengamati reaksi mereka. Ksatria Bunga Langit segera berkata, kata-kata saja tidak berguna. Aku akan membiarkan kamu semua melihat situasi saat itu. Maka kamu semua jelas akan mempercayai kata-kata aku. Dengan itu, Ksatria Bunga Langit melihat ke arah langit dan mengingat semua yang telah dia alami. Adegan-adegan ditampilkan kembali dalam ingatannya dan diputar ulang sebagai simulasi peristiwa aktual dari awal hingga akhir. Dari awal perjuangannya melawan pemimpin gerombolan Zawei dan Ksatria Seribu Bayangan. Seketika semuanya terdiam. Semua Master Semesta menyaksikan dengan penuh perhatian. Miliaran tahun pengetahuan umum memberitahu mereka bahwa, mustahil untuk menjadi penguasa semesta dalam periode kultivasi yang begitu singkat. Kalau tidak, seseorang akan sangat kuat. Simulasi berakhir. Semua penguasa semesta tetap diam sejenak. Mereka semua bisa mengatakan yang sebenarnya dari pukulan yang dipertukarkan antara Luo Feng dan Ksatria Bunga Langit. Untuk serangan pertama, perbedaan antara kekuatan keduanya tidak jelas. Namun, ketika Luo Feng melakukan serangan keduanya, ia memunculkan kekuatan langsung yang begitu kuat, sehingga menyebabkan Ksatria Bunga Langit kehilangan 10% tubuhnya yang sakti segera. Satu-satunya detail yang hilang yang tidak bisa mereka lihat dari adegan simulasi adalah, bagaimana kekuatan yang luar biasa namun misterius dapat ditangani. Ksatria Bunga Langit tidak tahu bagaimana Luo Feng melakukannya, jadi tentu saja, dia tidak dapat meniru sifat gerakan yang tepat. Satu serangan yang bisa menyebabkan perpecahan langsung. Hanya dengan postur saja, mustahil untuk membuat simulasi 100%. Itu sama sekali tidak ada gunanya. Esensi sejati terletak pada jalan Dewa Binatang, jalan yang dapat membangkitkan dan menggerakkan ukiran hukum yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah adegan dari memori yang tidak bisa disimulasikan. Untungnya, aku bersembunyi di istana terbang aku, kata Ksatria Bunga Langit dengan sungguh-sungguh. Jika tidak, aku akan dimusnahkan. Tidak harus, kata leluhur iblis mimpi, yang akhirnya angkat bicara. Luo Feng mungkin belum tentu menjadi Master Semesta. Ketika dia hanya abadi, dia berjuang dan membunuh Kaisar Cermin Kulit. Ketika dia adalah seorang ksatria alam semesta, tubuhnya yang sakti pastilah lebih kuat dari milikmu. Dengan tubuh sakti yang kuat, dia pasti memiliki kesempatan unik, atau bahkan diberikan teknik bakat.
Atau dia bisa mendapatkan teknik bakat yang sebanding dengan teknik pamungkas dari seorang master semesta. Master alam semesta lainnya mengangguk. Apakah kamu pernah melihatnya mengendalikan sebagian waktu dan ruang? Leluhur mimpi iblis bertanya. Tidak, Ksatria Bunga Langit menggelengkan kepalanya. Hanya satu jurus teknik yang kuat, kata leluhur iblis mimpi. Itu mungkin teknik bakat. Kecuali dia mampu menampilkan dua teknik, maka salah satu dari itu, pasti adalah ciptaannya sendiri. Leluhur iblis mimpi menggelengkan kepalanya. Lagi pula, kamu masih belum cukup kuat untuk membuat identifikasi yang benar. Hanya melalui pertempuran dengannya, seorang master semesta akan dapat dengan jelas menilai, apakah dia adalah master semesta. Apakah kamu melacaknya sekarang? Ya, Ksatria Bunga Langit segera menambahkan, dia tidak akan bisa melarikan diri. Aku melacaknya, dengan pasti. Ular putih keperakan melanjutkan dengan berkata, aku akan menghubungi ras automaton dan ras serigala. Kali ini, dengan upaya bersama dari 3 ras, kita harus membasmi Luo Feng. Kemudian 3 makhluk tiba di langit. Mereka adalah 3 penguasa tertinggi alam semesta dari 3 ras puncak. Kepala ular perak berkata, Luo Feng muncul di bintang-bintang asli, dan dia memiliki kekuatan master semesta. Aku sudah mendapat laporannya juga, kata hantu itu. Ksatria Bunga Langit dari ras iblismu melawan Luo Feng, dan dia sama sekali bukan tandingannya. Dia selamat karena harta karun tipe istana terbangnya. Aku juga punya informasinya, kata makhluk yang menakjubkan itu. Bagus, kata kepala ular perak. Ini peluang bagus. Kita bisa bekerja sama satu sama lain, dan membunuhnya sekarang. Tentu saja kita punya juga, tetapi apakah dia benar-benar seorang penguasa semesta? Aku juga ingin tahu, kata makhluk hantu. Meskipun tidak ada dari mereka yang percaya bahwa Luo Feng bisa menjadi penguasa semesta dalam waktu sesingkat itu, mereka semua tahu bahwa alam semesta terus berubah, dan keajaiban mungkin terjadi. Ular perak berkata, aku tidak yakin. Tentu saja, aku harap dia adalah master semesta. Master alam semesta tertinggi dari ras automaton, dan ras serangga menginginkan hal yang sama, karena Luo Feng sudah terlalu kuat, dan akan lebih baik jika dia benar-benar seorang master semesta. Jika dia sudah menjadi master semesta, itu berarti Luo Feng tidak akan terlalu kuat nantinya. Aku pikir dia memiliki teknik warisan yang luar biasa, dan itulah cara dia menyakiti murid aku, kata kepala ular perak. Jika dia seorang ksatria alam semesta, kita harus membunuhnya. Bahkan jika dia adalah master semesta, kita masih bisa memberantasnya. Apa yang kamu pikirkan? Ras iblis aku saja mungkin tidak berhasil, tetapi kami memiliki peluang yang jauh lebih besar, jika kami bekerja sama. Baik ras master Bapak dari automaton dan permaisuri serangga membisu. Aku setuju. Aku di atas kapal. Mereka berdua menjawab. Tidak ada yang bisa menghentikan kita, jika kita bekerja sama, kata ular perak sambil tersenyum. Aku pikir kita masing-masing mengirim 3 master semesta, dan 9 master semesta pergi ke bintang asli itu pada saat yang sama, untuk mengelilingi mereka. 9 master semesta, kamu melebih-lebihkan Luo Feng. Permaisuri dan master Bapak enggan, karena tidak ada cukup penguasa semesta dalam ras mereka. Kita tidak bisa memberinya kesempatan jika kita ingin membunuhnya, kata kepala ular perak. Kalau tidak, dia akan pergi dan menjadi lebih kuat. Jika bukan karena orang itu begitu gila, ras kita akan tertekan oleh umat manusia. Jangan meremehkan manusia, mereka memiliki potensi besar. Aku melihat pria gila itu pada diri Luo Feng. Tidak, bagaimana itu mungkin? Mereka semua ketakutan, memikirkan pria gila yang dimusnahkan. Pikirkan tentang berapa lama Luo Feng telah berlatih, kata kepala ular perak. Aku akan mengirim 3, kata makhluk yang menakjubkan itu. Aku akan mengirim 3 juga, kata hantu. Semua penguasa tertinggi alam semesta mencapai kesepakatan. Bersama-sama, mereka akan mengirim 9 master semesta, bersama dengan sejumlah besar ksatria alam semesta, untuk membunuh Luo Feng. Dan kekuatan lain akan memastikan aliansi Hong tidak ikut campur. Luo Feng terbang pada lokasi nomor bintang asli 02933, dan sebuah pesawat ulang-alik putih yang mengikutinya. Masih mengikuti aku, Luo Feng melihat ke belakangnya. Ketiga ras sudah mendapatkan informasi, dan mereka mungkin sudah membuat rencana. Untungnya, mereka tidak tahu kartu as aku. Ini akan menjadi pertarungan yang luar biasa.
Gelombang keemasan tanpa batas muncul, dan pesawat ulang-alik putih ditutupi oleh ombak, yang memperlambatnya. 9 Sungai Harimau. Ksatria Bunga Langit menundukkan kepalanya, dan matanya bersinar dengan jijik. Ingin pergi. Jangan mengandalkan itu. Kemudian kekuatan saktinya meresap. Tak berguna. Aku di Sungai 9 Harimau, dan kamu mengendalikannya. Jika kamu sedikit lebih jauh dari aku dan aku keluar darinya, aku dapat terus mengikuti kamu. Ksatria Bunga Langit sangat percaya diri. Waktu berlalu, Sungai 9 Harimau bergerak maju, dan Ksatria Bunga Langit berada di Sungai 9 Harimau. Setelah beberapa saat, mengapa dia menyia-nyiakan kekuatannya yang sakti dengan menggunakan Sungai 9 Harimau? Ksatria Bunga Langit menyeringai, tapi kemudian dia bingung. Tunggu, domain hukum luar angkasa. Ksatria Bunga Langit melakukan domain hukum. Dua domain hukum saling bentrok, dan Ksatria Bunga Langit merasakan sesuatu yang salah dari bentrokan itu. Mengapa Luo Feng terus menghentikannya dari inspeksi? Ksatria Bunga Langit mendengar tawa, dan sungai emas menghilang. Hahaha, Ksatria Bunga Langit, betapa bodohnya kamu. Seekor biantang bertanduk emas dengan 6 tanduk berdiri di langit. Seorang kepala dengan rambut bersalju muncul dari pesawat ulang-alik dan berkata, "Di mana Luo Feng?" Biantang bertanduk emas tersenyum. Dia sudah tidak di sini lagi. Binatang beranduk emas sialan. Bagaimana kamu mengendalikan Sungai 9 Harimau? Ksatria Bunga Langit sangat cemas dan geram. Kami teman baik, dan aku telah berpetualang melalui bintang-bintang asli bersamanya, kata Biantang bertanduk emas. Aku telah bersembunyi di lingkaran dunianya. Dia sudah menempatkan Sungai 9 Harimau kembali ke cincin dunia, dan mengambil kembali jejak hidupnya. Begitulah cara aku menggunakannya. Biantang bertanduk emas tersenyum. Adapun Luo Feng, dia sudah terbang jauh dari wilayah ini. Sialan, kata Ksatria Bunga Langit. Dia mengepalkan giginya. Dia ingat bahwa Luo Feng memenangkan nama penguasa alam semesta tingkat atas, karena dia telah membantai banyak ksatria alam semesta dari ras lain, dan banyak dari mereka mengklaim telah dibunuh oleh binatang hitam, binatang aneh, atau biantang bertanduk emas. Bagaimana aku bisa melupakan binatang bertanduk emas? Kata Ksatria Bunga Langit, jengkel. Haha, mungkin kamu masih bisa menangkap Luo Feng sekarang. Biantang bertanduk emas tersenyum, melambaikan sayapnya, dan terbang menjauh. Ksatria Bunga Langit marah pada dirinya sendiri. Dia telah ditipu. Di dalam ruang virtual dari ras iblis, Ksatria Bunga Langit harus melaporkan kepada gurunya, mimpi iblis leluhur. Guru, katanya, aku kehilangan Luo Feng. Kehilangan dia. Semua ras merasa jengkel, tetapi mereka tidak bisa melakukan apapun kecuali mengubah rencana dengan segera. Mereka harus memesan makhluk-makhluk besar dari aliansi ras iblis, aliansi ras serangga, dan aliansi ras automaton untuk mencari Luo Feng, pada bintang asli nomor 02933, dan mereka mengirim 9 master semesta ke bintang asli itu. Mengejar aku. Luo Feng terbang melalui langit ke tempat, di mana dia bermaksud untuk bertemu dengan biantang bertanduk emas. Ksatria Bunga Langit itu meremehkanku. Dia begitu mudah ditipu. Luo Feng tersenyum ketika tiba-tiba, semuanya menjadi sunyi. Sementara itu, Master Alam Semesta pertama, dari 9 Master Semesta yang dikirim tiba di bintang asli, mengikuti energi tanpa batas. Semua ksatria alam semesta terdiam. Mereka semua tahu bahwa seorang guru alam semesta telah tiba. Kamu mati, Luo Feng. Kata suara yang dalam, dengan gemetar di tanah. Luo Feng tersenyum. Master semesta mana? Aliansi ras serangga, Master Buff. Jawabnya, kamu ingin membunuhku. Ucap Luo Feng tertawa. Luo Feng tertawa semakin keras tanpa peduli tentang batasan ruang di sekelilingnya. Dia terus terbang. Ini adalah koordinat Luo Feng. Pergi ke sana, lingkari dia. Anggota aliansi dengan cepat memberi perintah, dan banyak sekali ksatria alam semesta pada bintang asli, pergi menuju koordinat itu, dan bahkan makhluk besar dari 3 aliansi pada bintang asli lainnya, terbang menuju ke arah sana. Aliansi Hong segera mendapatkan informasi, dan segera membuat pengaturan. Pada bintang asli nomor 02933, di mana Master Buff tinggal, Master semesta lainnya pun telah tiba. Namun, ruang dan waktu berada dalam kekacauan, karena pertarungan untuk mengendalikan ruang dan waktu, dan tak satu pun dari mereka mampu mengendalikan ruang dan waktu. Ini adalah Master Semesta dari Aliansi Hong, gumam Luo Feng menyadari.
Pada saat yang sama, Luo Feng mendapat email dari gurunya, pemimpin kota kekacauan primal. Yang bunyinya, Luo Feng, Master Long Yan telah tiba di bintang aslimu. Kali ini, ketiga ras puncak akan mencoba yang terbaik untuk membunuhmu, dan aliansi kita hanya bisa menghentikan mereka. Bahkan jika aku pergi ke sana, aku akan dibatasi. Aku mendengar bahwa kamu memiliki kekuatan Master Semesta sekarang. Bisakah kamu menjamin kamu akan selamat dari itu? Hancurkan diri sendiri jika kamu tidak bisa. Apakah kamu dapat memahami ini? Aliansi Hong tidak khawatir. Mereka memberi Luo Feng tipe jiwa harta karun Afterimage. Mereka tahu bahwa Luo Feng memiliki teknik cloning, dan yang terburuk yang akan dideritanya adalah hilangnya beberapa harta sejati. Tentu saja, aku bisa, jawab Luo Feng. Ini semakin menarik, katanya pada dirinya sendiri. Waktu akan berbicara. Aku tidak tahu bagaimana pertarungan ini akan berakhir. Luo Feng berseri-seri. Tiga ksatria semesta aliansi ras iblis terbang beberapa ratus juta mil jauhnya dari Luo Feng. Meskipun mereka bukan dari ras iblis, mereka mengikuti perintah dari leluhur iblis mimpi. Kami tidak jauh dari manusia Luo Feng itu, kata seorang pria pendek dengan janggut berdarah. Menurut informasi dari aliansi ras iblis, kita dapat menemukan manusia itu kapan saja. Jinya dan Puya, kita harus hati-hati sekarang. Setelah kita menemukan manusia Luo Feng, kita harus terus mengikutinya. Hadiah dari aliansi sangat besar. Kami mengerti, kata dua pria pendek lainnya. Mereka semua berasal dari ras yang kuat, tetapi mereka semua milik aliansi ras iblis. Kakak, kita jauh lebih lemah dari Luo Feng, dan kita pasti akan mati jika kita terjebak di sungai 9 harimaunya. Itulah sebabnya kita harus berhati-hati dan tidak terlalu dekat dengannya. Kita harus setidaknya 19 juta mil jauhnya dari tanah. Dan dengan melakukan itu, kita dapat melihat lebih dari 300 juta kaki persegi area. Selain itu, informasinya jelas bahwa tidak ada banyak ksatria semesta dari ras lain. Jika ksatria alam semesta yang kita lihat bukan pada informasi, kemungkinannya, itu adalah manusia Luo Feng. Aku mengerti. Tiga aliansi sangat hati-hati. Ketika Master Buff tiba, dia langsung mengendalikan seluruh bintang asli, dan dia tahu setiap makhluk hebat ada di bintang aslinya. Dia mencatat semua ksatria alam semesta dari ras lain di dekat Luo Feng, dan memberikan informasi itu kepada semua anggota dari aliansi. Selama itu bukan ksatria alam semesta dalam informasi, itu bisa disamarkan oleh Luo Feng. Para anggota perlu mengidentifikasi ksatria alam semesta orang asing, dan mereka lebih memilih melakukan pembunuhan yang salah daripada membiarkan Luo Feng pergi. Lagi pula, itu tidak berarti apa-apa untuk membunuh beberapa ksatria alam semesta. Namun, Luo Feng tidak bisa pergi. Kemudian terlihat tiga jejak cahaya terbang di langit. Dia kemudian melihat ke arah tempat Lu Feng berada. Ketiga pria itu melambat dan melihat seorang pria lapis baja perak dan bersayap perak. Luo Feng tidak menyamarkan dirinya. Sebaliknya, ia menunjukkan identitas aslinya. Itu Luo Feng manusia. Kami menemukan Luo Feng. Itu dia. Mereka semua bersemangat dan cemas. Mereka tidak berharap untuk menemukan Luo Feng begitu cepat. Jinya, Puya, ini adalah kesempatan besar. Pria berjanggut berdarah itu mentransmisikan suaranya. Jauhi dia dan dia tidak bisa melakukan apa-apa. Bahkan jika kita terbunuh, aliansi akan membangkitkan kita. Baik, dua lainnya mengangguk. Ada janji dari aliansi bahwa jika seseorang terbunuh, mereka akan dibangkitkan, dan harta yang hilang akan dikembalikan. Dan semakin banyak yang berkontribusi, semakin dia akan diberi imbalan. Itulah sebabnya semua makhluk besar mencurahkan semua upaya mereka. Tetap 30 juta mil darinya. Kita bisa pergi ke tiga arah. Kita tidak bisa membiarkannya pergi, dan kita perlu memberikan kontribusi besar, dan mendapatkan imbalan besar, ucap jenggot berdarah dengan nada sedih. Dua lainnya juga mengangguk. Mereka berpisah dan mencoba mendekati Luo Feng. Semua tubuh ksatria alam semesta dari ras makhluk berjenggot berdarah, berkumpul di wilayah rahasia alam semesta kecil. Mereka memiliki ruang virtual di mana mereka dapat menyampaikan informasi kembali ke ras mereka segera. Dan kemudian, para senior dalam rasnya akan memberikan informasi kepada para senior dalam aliansi ras iblis. Kami telah mengkonfirmasi koordinat Luo Feng, dan ada tiga ksatria semesta yang mengikutinya.
Ksatria alam semesta lainnya mendekatinya juga. 3 aliansi segera memberikan informasi kepada makhluk besar dari ras di bawah mereka. Semua ksatria alam semesta, master semesta, dan bahkan master semesta mendekati koordinat baru secepat mungkin. Gelombang emas berputar, meliputi 90 juta kaki persegi, tetapi 3 ksatria alam semesta dari klan Wuhan menjaga jarak. Luo Feng menginjak ombak dan berteriak, "Mundur dan aku akan menyelamatkan hidupmu." Hahaha, manusia Luo Feng, apakah kamu bercanda? Kami tidak membutuhkan kamu untuk menyelamatkan hidup kami. Kami 6 juta mil jauhnya dari sungai 9 harimau. Apa yang dapat kamu lakukan kepada kami? Kamu memang kuat, tapi kami jutaan mil jauhnya darimu. Manusia Luo Feng, ini adalah malapetaka kamu. Semua makhluk hebat dari aliansi kami berlomba menuju kamu. Itu tidak akan membuat tidak peduli, bagaimana kamu mencoba untuk menyamar. Berhenti berlari. Mereka semua tertawa dan tampak percaya diri. Luo Feng mengerutkan kening. Jika dia terus diawasi, rutenya akan terungkap, dan 3 aliansi akan dengan mudah tahu di mana dia berada, yang tidak baik untuk rencananya. Aku harus menggunakannya, pikir Luo Feng. Aku perlu menunjukkan keahlian aku. Luo Feng berdiri diam dan menatap 3 ksatria semesta dari ras lain di kejauhan. Aku tidak ingin membunuhmu, katanya. Jangan salahkan aku, karena kamu terus mengikuti aku. Luo Feng berdiri diam, yang membingungkan mereka bertiga. Mengapa Luo Feng tidak berlari? Bukan urusan kami. Kami lebih santai jika dia tidak lari. Tepat ketika ketiga pria berjanggut itu mengirimkan suara mereka, untuk berbicara satu sama lain. Seorang yang bersinar di tepi ombak keemasan dan menghilang, lalu muncul kembali dalam sekejap 6.000 mil lagi. Seketika itu juga ratusan bayangan bersinar, dan mendekati ketiga ksatria alam semesta, yang membuat mereka ketakutan. Teleportasi. Tidak ada yang bisa melakukan teleportasi pada bintang asli. Bahkan master semesta pun tidak. Itu teknik yang diwariskan, itu pasti. Mereka semua panik. Apa yang mereka tidak tahu, bagaimanapun, adalah bahwa Luo Feng tidak berteleportasi. Tubuh Mosa melakukan teknik warisannya, domain, dan dengan kekuatan, pikiran, dan kemauan saktinya, ia mampu memindahkan dirinya lebih dari 100 kali dalam 1 detik. Dia bisa melakukan perjalanan jutaan mil per detik. Setelah hanya 3 detik, tubuh Mosa tiba di tempat pria berjanggut hitam itu berada, dan bilahnya menjadi cahaya keemasan yang bersinar. Cahaya keemasan itu tajam dan dingin serta sangat cepat. Pria berjanggut hitam itu melambaikan palu dan perisainya, berusaha membela diri. Meskipun tubuh Mosa lebih lemah, dari tubuh biantang bertanduk emas dan tubuh penduduk bumi asli, namun tubuh itu masih ksatria alam semesta dengan tingkat gen kehidupan 100 kali. Dan dia melakukan teknik pamungkas penguasa master semesta, yaitu cahaya emas. Tubuh Mosa sama kuatnya, dengan biantang bertanduk emas dan tubuh penduduk asli, sebelum mereka menjadi ksatria semesta. Satu serangan, dan tubuh sakti pria berjanggut hitam itu bergetar dan dimusnahkan. Tidak, bagaimana itu mungkin? 2 ksatria alam semesta lainnya ketakutan, setelah melihat teman mereka terbunuh dalam 1 serangan. Si berjanggut berdarah mulai melaporkan informasi dan berkata, dia mampu melakukan keterampilan seperti teleportasi. Keterampilan yang hanya dapat dilakukan oleh bentuk kehidupan khusus seperti klan Mosa, dan itu sangat kuat. 1 serangan dapat membunuh ksatria alam semesta senior. Setelah 2 detik, ksatria alam semesta lainnya terbunuh. Setelah 4 detik, ksatria alam semesta terakhir terbunuh. Kemudian pertarungan selesai. 3 ksatria semesta telah terbunuh dalam 10 detik. Tidak ada yang bisa bertarung. Tubuh Mosa sekuat ksatria hujan ungu. Dan tubuh penduduk asli bisa menyaingi master semesta. Tubuh Mosa bisa melawan pohon dunia yang paling kuat. Bahkan pemimpin gerombolan berkembang cahaya, yang mengenakan baju besi harta karun biasa, terbunuh oleh 1 serangan saja, belum lagi para ksatria jagat raya senior tanpa harta sejati yang melindungi mereka. Luo Feng mengambil harta itu dan menyimpan sungai 9 harimau. Aliansi 3 ras, mata Luo Feng berkilau sengit. Aliansi 3 ras mendapat informasi dari 3 ksatria alam semesta yang baru saja meninggal. Ada rekaman yang menunjukkan api hitam dari tubuh Luo Feng yang bernafas. Ini menyebabkan ras iblis, ras automaton, dan ras serangga menyimpulkan bahwa Luo Feng memiliki teknik cloning.
Tubuh itu adalah tubuh Mosa. Dia dapat melakukan teknik warisan domain. Dan dia memiliki teknik warisan duplikat. Namun, ras Mosa pandai bersembunyi dan melarikan diri, tetapi mereka tidak pandai bertarung. Dia membunuh ksatria alam semesta senior dengan satu serangan. Apakah dia benar-benar menjadi master semesta? Para senior dari 3 ras semua terkejut. Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak sampai dengan akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel. Semoga semuanya dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit. Amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.